Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik mahasiswa, sehat semua ya? Gimana nilai semester lalu? Baik-baik semua? Ya, semoga nanti masuk bersama, keluarnya juga bersamaan. Ya, ya jadi di semester 3, ini semester 3 ya? 5, sorry ya, semester 5 saya akan membawakan mata kuliah praktik perpajakan ya. Jadi di semester lalu sudah teori dibawakan oleh Bu Nur Ainia. Iya. Ya, sekarang untuk praktik perpajakan saya membawakan. Jadi intinya di praktik perpajakan teorinya saya kurangi, sudah tidak ada, paling tidak 25%. Kita banyak praktiknya di sini. Ya, seharusnya kita di lab, tapi labnya lagi dipugar. Jadi nanti saya berikan seperti ini. Ini modul ya. Saya berikan modul seperti ini. Bisa dibuka-buka, sekalian keliling dibuka-buka dulu nggak apa-apa. Ya. Jadi nanti kalian mengisi modul ya. Jadi kalian mengisi teorinya kan sudah menghitung PPh 21 karyawan, karya tetap, karya tidak tetap, THR, terus menghitung itu untuk PPh orang pribadi ya. Nanti badan juga kita hitung PPh badannya. Kemudian kita masukkan ke SPT-nya untuk pelaporannya. Pelaporan pajak melalui SPT, surat pemberitahuan. Ya, jadi kita hitung, kita masukkan SPT, baru kita laporkan. Ya, kita hitung, kita bayar, baru kita masukkan ke SPT, baru kita laporkan. Ya, jadi kita nggak bisa melaporkan SPT kalau belum kita lunasi pembayarannya. Jadi berapa kita hitung PPh badannya berapa, kita bayar, baru kita input ke SPT, baru kita laporkan. Jadi nanti kalian menghitung dulu, menghitung PP pasal 21 dan sebagainya. Ada semua di sini nanti. Nah, jadi nanti di sini ada, ini untuk PPh-nya ya. Jadi nanti PPh-nya modulnya lain lagi. Jadi kalian nggak bayar lagi, sudah nggak bayar ya. Tinggal nanti kami beri modul mungkin di pertemuan 3. Ini masih kita usahakan cetak dulu ya. Jadi nanti tiap pertemuan kalian mengisi. Ya ada tugasnya di sini, misal tugas pertama apa kalian jawab ya. Jadi ini ada nanti ini ada daftar isinya ya. Jadi mungkin satu bab ini mungkin bisa 2 kali praktikum kita. Jadi misalnya menghitung PPh 21 karya tetap, mungkin tidak cukup satu pertemuan. Karena kita 2 SKS ya. Untuk praktikum 2 SKS, nanti bisa kalian bawa pulang. Modulnya kalian bawa pulang, bisa dilanjutkan di rumah. Pertemuan berikutnya, kalau bisa kalian masih lanjut bab itu, kita isi lagi. Kemudian nanti bab berikutnya apa lagi. Ya. Jadi di sini ada pajak penghasilan, pengertiannya, terus pengertian dan yang berhubungan dengan pajak penghasilan apa saja. Kemudian bab 2 ini ada pajak penghasilan orang pribadi dengan penghasilan dari atau pekerjaan bebas. Jadi orang pribadi itu penghasilannya ada 2. Dia punya dari usaha bebas atau penghasilan dari usaha bebas dan penghasilan dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Orang pribadi bisa sebagai karyawan, bisa mempunyai usaha sendiri atau pekerjaan bebas. Ya, jadi kita bagaimana menghitungnya. Pekerjaan bebas misalnya akuntan, notaris, itu pekerjaan bebas. Kalau usaha berarti punya usaha sendiri, orang pribadi. Ya, misalnya siapa namanya? Rian. Dia punya usaha misalnya, ada toko atau apa, itu usahanya. Kalau pekerjaan bebas mungkin dia sebagai notaris misalnya, atau sebagai akuntan misalnya, itu sebagai pekerjaan bebas. Atau dia bekerja di perusahaan lain, pemberi kerjanya adalah badan, berarti dia sebagai karyawan, itu menghitungnya seperti apa lagi. Ya, jadi OP itu ada penghasilannya ada dari usaha dan atau pekerjaan bebas, dan dia sebagai karyawan yang mendapat penghasilan dari pemberi kerjanya. Kalau dia punya usaha sendiri, berarti dia mempunyai usaha ya. Kalau dia sebagai karyawan ada potongan PPh 21 istilahnya ya. Kalau dia punya usaha berarti tidak ada potongan ya. Misalnya dia bekerja di PT ABC, nah nanti dia kalau memenuhi syarat untuk dipotong, gajinya cukup,
di atas PTKP, maka dia akan dipotong gajinya. Itu namanya PP 21. Ada yang kerja di perusahaan ini? Ada yang bekerja di perusahaan enggak? Dia di mana? Kerja di mana? Di rumah sakit, Pak. Rumah sakit? Iya. Di pekerjaan di rumah sakit? Iya. Nah itu dia sebagai karyawan rumah sakit mana? Sini, dari situ, Pak. Nah itu dia kalau ada NPWP dia? Ada NPWP? Ada. Nah itu kalau gajinya dia di atas PTKP maka akan dipotong oleh rumah sakit. Dia sebagai karyawan. Ya contohnya. Sudah kena potongan belum dia? Saya enggak sih, Pak. Ya kalau gajinya di bawah PTKP nihil tidak dipotong. Tapi kalau di atas, maka tadi kalau memenuhi syarat dipotong akan dipotong. Namanya potongan PPh 21. Ya. Kalau enggak laporan sih kayaknya. Tapi tetap laporan. SPT-nya tetap laporan biar nihil tetap. Ya jadi SPT itu biarpun nihil, walaupun usahanya dia sekarang lagi mandek misalnya, dia punya usaha, walaupun mandek tidak ada penghasilan, harus lapor. Ya. Oke. Jadi itu di sini juga ada PPh badan ya. Jadi kalian menghitung sudah bisa menghitung PPh badan belum? Belum. Manajer budarnya sampai mana dulu materinya? PPh itu orang pribadi yang sebagai karyawan PPh 21 atau yang usaha? Sebagai pengusaha juga ada. Jadi badan yang belum. Ya kalau belum nanti saya tambahkan berarti teorinya sembari kita mengisi bersama ya, menghitung bersama ya. Kemudian satu lagi ada di ini selain ini praktikum untuk PPh ada juga PPN. Seharusnya kalian di lab ya ada namanya e-faktur, kalian membuat faktur, e-faktur. Jadi kalau kalian nanti bekerja di perusahaan suruh membuat ada dia sebagai pengusaha kena pajak harus mengeluarkan faktur pajak. Untuk PPN sampai mana? Belum diajarkan Bu Nurani? Sudah diajarkan faktur pajak belum? Belum. Penghitungannya saja, penghitungan PPN yang di store berapa gitu. Ya kayak secara umumnya gitu. Oh, untuk PPN sekarang berapa? Tarifnya berapa? Sekarang sudah naik kan? Sudah naik jadi 11. Nah itu yang di store adalah PPN keluaran dikurangi PPN masukan. Jadi saat kita menjual barang, kita sebagai PKP kita akan menarik PPN. Kita memungut PPN. Saat kita membeli barang, kita dipungut PPN. Nah PPN yang kita store adalah PPN keluaran dikurangi PPN masukan. Saat kita mengeluarkan barang menjual itu PPN keluaran. Saat kita membeli barang itu namanya PPN masukan. Yang di store kas negara selisihnya. Jadi bukan keseluruhan yang kita keluarkan enggak, selisihnya. Nah itu nanti kita buatkan SPT-nya. Setelah kita bayar, kita buatkan SPT-nya atau pelaporannya. Nah itu intinya nanti di sini pelaporannya. Jadi kalau menghitung kan sudah. Dan di sini juga nanti menghitung dulu, baru kita isi SPT-nya saja. Ya, ini secara manual. Sebetulnya sekarang kan secara elektronik semua. Ya. Tapi karena lab-nya lagi direnovasi, saya usahakan dengan manual saja dulu, nggak apa-apa. Ya. Mungkin ada yang ditanyakan? Jadi nanti ini ada untuk nilai, ini 2 SKS ya. Untuk nilai seperti biasa ada tugas, UTS dan UAS. Tugas 15%, UTS 30%, UAS 55%. Tugas sudah termasuk ini. Jadi ini saya anggap tugas. Ya. Jadi kalian mengatakan ini sudah tugas, 15% sudah. Kemudian UTS seperti biasa di pertemuan ke-8 dan UAS pertemuan ke-16. Saya ambil dari soal di sini saja. Ya, jadi kalau kalian mengikuti terus, menghitungnya cuma ganti angkanya saja. Kalau saya lagi males ya sudah sama aja nanti angkanya. Satu ujian. Saya usahakan tidak ada nilai C ya. Saya paling nggak suka dengan nilai C. Jadi untuk mata kuliah universitas dan prodi itu ada perbedaannya standarnya. Untuk mata kuliah universitas minimal harus B. Jadi kalau C tidak dianggap tidak lulus. Nah, perhatikan mulai sekarang sudah semester 5, tahun depan semester 7. Teori sudah selesai semester 7, tinggal semester 8 tinggal skripsi. Nah, banyak kakak kelas kalian saat mau yudisium atau mau skripsi baru ketara nilainya, ada nilai bahasa Indonesia C. Nah, ini seharusnya sudah lulus semua. Jadi terpaksa mereka harus mengulang di semester antara. Semester antara mahal biayanya.
1,3 per kelas per mata kuliah. Jadi kalau sendirian di kelas itu kalian harus menanggung 1,3 juta. Tapi kalau ada 10 tinggal dibagi aja. 1,3 dibagi 10 anak berarti 130.000. Ya. Dan jadi usahakan jangan ada mata kuliah yang mengulang. Kalau mengulang sekarang, jadi kalian kadang kan ada selisih kelebihan SKS kalian. Betul, kelebihan SKS yang harus misalnya ada 24 SKS, kalian dapat 24 SKS, ternyata di semester itu hanya 20 SKS misalnya. Berarti ada masih 4 SKS kan? Iya. Nah itu bisa kalian gunakan untuk mata kuliah yang mengulang-ulang ini. Ya, coba diperhatikan lagi mata kuliah universitas ada yang mengulang tidak. Kalau di prodi, mata kuliah prodi minimal harus C. Kalau D tidak lulus. Ya, nilai D tidak lulus, dianggap tidak lulus. Jadi usahakan C. Nah saya tidak suka nilai C, minimal nanti saya usahakan B. Ya, yang penting 3 unsur tadi, tugas dikerjakan, UTS, UAS. Jangan sampai bolong ya. Ya mungkin kemampuan lain-lain ya, bisa mengerjakannya sebatas apa. Tapi nanti saya hargai, yang penting ada 3 unsur tadi sudah bagus. Ya, minimal saya kasih B. Saya enggak usahakan tidak C. Mungkin ada yang ditanyakan? Jadi ini ada 14 kali pertemuan tatap muka kita. Jadi yang pertama ini saya kontrak kuliah dulu ya. Nah ini karena slide-nya tidak ada, jadi kalian nanti lihat di e-learning ya. Mungkin minggu depan saya enroll dulu namanya ya. Jadi kontrak kuliahnya itu pertatap muka materinya apa ya. Sebetulnya saya menjelaskan cuma nggak ada slide-nya ya. Jadi pertemuan pertama ini kontrak kuliah. Saya jelaskan aja ya, saya bacakan aja ya. Jadi pertemuan 2 kita menghitung PPh 21 untuk pegawai tetap. Kemudian ini 2 pertemuan 2 dan 3 sama. Kemudian di pertemuan 4 dan 5 juga sama, kita menghitung PPh 21 untuk THR ya. Jadi ada gaji pokok, ada tambahan THR atau bonus dan sebagainya, menghitungnya seperti apa. Saya kira sudah ya Bu Nurainiyah ya. Kemudian pertemuan 6 dan pertemuan 6-7 kita mengisi SPT untuk pasal 21. Setelah kalian hitung, masukkan ke SPT, melaporkannya seperti apa. Mungkin dia sudah biasa melaporkan ya. Secara online ya. Ya nanti bisa dibantu dia ya. Jadi nihil, walaupun nihil tetap kita laporkan ya. Kemudian pertemuan 8 kalian UTS dari bahan-bahan yang kalian kerjakan di sini. Saya ambil dari bahannya dari modul ya. Ya doakan saja, saya malas pas saya tidak ada waktu untuk mengganti angka, jadi angkanya sama saja. Jadi saya kasih kesempatan mahasiswa untuk dapat nilai tinggi ya. Balik kalian kerja, betapa beratnya saya merasakan dulu S2 saya juga kerja ya. Apalagi kalian S1 menyisihkan gaji kalian yang seharusnya bisa untuk hura-hura ya, ini untuk bayar SPP ya. Saya sangat apresiasi. Kemudian pertemuan 9 ini menghitung PPh 21 pegawai tidak tetap ya, pegawai honorer, menghitungnya seperti apa. Kemudian di pertemuan 10 menghitung PBB, BPHTB ya. Nah sudah diajarkan juga ya PBB, mudah sekali menghitung PBB. Jadi kalau ada orang tua kalian suruh membayar PBB itu dapat surat tagihan dari pajak ya. Itu suruh membayar, menghitungnya seperti apa. Sudah bisa kan menghitung PBB, pajak bumi bangunan? Belum. Bu Nurani belum sampai sana. Sudah lupa ya. Ya nggak apa-apa, lupa ya. Ya masalahnya pajak juga kalau nggak praktik agak susah ya. Dan pertemuan 11 kita menghitung dan membuat rekonsiliasi fiskal. Nah ini sebetulnya untuk anak akuntansi, cuman nanti saya lihat perkembangannya. Apakah di mahasiswa butuh rekonsiliasi fiskal? Belum diajarkan Bu Nurani juga rekonsiliasi fiskal? Belum, ini memang agak susah ini ya. Kemudian di pertemuan 13 kita mengisi SPT badan. Kalau tadi orang pribadi, sekarang di pertemuan 13 kita mengisi SPT badan. Menghitung dulu, baru kita mengisi SPT badan. Di sini ada semua SPT-nya. Jadi kalian tinggal mengisi angkanya saja bareng-bareng saja. Tidak cukup nanti dikerjakan di rumah. Kalau di rumah tidak mengerti bisa WA saya ya.
Kemudian pertemuan 14 kita ini menghitung PPN ya. Menghitung PPN. Nah, di PPN-nya aslinya ada e-faktur, itu sudah nge-link.